Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Dwi Retno Siswarawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan, unit kerja SMP Negeri 7 Purwodadi, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi tugas modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, di sini saya mempelajari tentang trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana semboyannya Ingarso Sung Tulodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun motivasi, tutmuri handayani, di belakang menjadi dorongan, di mana trilogi ini harus dimiliki oleh setiap tenaga pendidik untuk menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era teknologi informasi saat ini. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Dengan maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah kodrat anak yang merdeka. Nah, kali ini manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Mari kita jawab 3 pertanyaan yang ada di modul 1.1 ini tentang pembelajaran di kelas. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Nah, sebelum mempelajari topik 1.1, saya percaya bahwa kodrat alam yang dimiliki setiap anak meliputi potensi, karakter, dan lingkungan tampak sama dan tidak ada bedanya satu sama lain. Kemudian cara pamong asa asi asuh terhadap setiap murid itu sama, dan juga cipta rasa dan karsa murid sama. Dengan melihat kesamaan yang tampak pada murid, disitulah pembelajaran dan pengasuhan diberikan dengan model yang sama pada setiap murid, dan merasa bahwa apa yang dilakukan guru adalah cara yang tepat dalam menangani murid. Kemudian, saya juga merasa kesal apabila murid lamban dalam menerima pembelajaran dan kesal dengan murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya alami yaitu saya menyadari bahwa setiap anak itu memiliki perbedaan yang unik, di mana kodrat alam yang dimiliki anak itu berbeda-beda. Jadi di situ saya menyadari bahwa anak bukan pribadi yang sama dalam satu kelas. Kemudian dengan menyadari perbedaan tersebut, saya tidak membanding-bandingkan, di mana setiap anak itu unik dengan bakat dan minat mereka masing-masing.
Lalu perubahan yang ketiga, saya tidak lagi menuntut, melainkan saya belajar untuk menuntun. Pola asah, asih, dan asuh anak lebih memperhatikan karakteristik anak dan tidak dapat disamaratakan. Meskipun pada poin ketiga ini saya akui masih butuh proses pembelajaran. Kemudian keempat, saya belajar untuk menyesuaikan. Dalam artian metode pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, di mana pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan juga lebih berpusat kepada anak. Itulah yang lebih mereka butuhkan. Dan yang terpenting di setiap akhir pembelajaran, mereka dapat menemukan makna dari apa yang mereka pelajari pada hari itu. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kali ini saya sedang belajar tahap dan memulai menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas, di mana pada tahap asah, asih, dan asuh, kali ini sistem Among yang saya laksanakan memiliki tujuan mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan juga kemerdekaannya. Kemudian yang kedua, membimbing cipta, rasa, dan karsa. Di mana saya dalam menerapkan pembelajaran di kelas tidak boleh hanya mengutamakan salah satu kekuatan jiwa yang dimiliki anak. Saya harus dapat membimbing dengan selaras agar kekuatan yang sudah ada di dalam diri anak itu dapat memberikan manfaat yang baik bagi sesama. Dengan cara saya belajar untuk menerapkan dan memberikan teladan yang baik kepada anak bukan suatu hal yang mudah. Sesederhana menerapkan 3 kata maaf, tolong, dan terima kasih kepada anak. Lalu saya menerapkan adaptif terhadap perkembangan zaman, di mana pada zaman saat ini kita tidak dapat memungkiri teknologi yang berkembang sangat cepat, permainan-permainan yang modern yang menggerus permainan tradisional. Di situ saya mengadaptasi beberapa permainan ataupun model kegiatan anak sehari-hari untuk saya terapkan di dalam pembelajaran di kelas dan tetap harus menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila. Dan yang terakhir, saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, di mana karakteristik anak itu sangatlah berbeda-beda dan harus memunculkan karakteristik mereka masing-masing. Dan hal itu menjadi tantangan bagi saya dan memotivasi saya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan serta bermakna bagi anak saya. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.